Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Rasulullah itu mengeluarkan zakat fitrah so'an min tamrin atau so'an min akidin. Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah dari kurma. Imam Syafi'i tidak maknani kurma tapi dimaknani kuti ahli baladi, makanan pokok yang sesuai negara masing-masing. Jika kalau orang Jawa ya pakainya beras. Masuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini. Ini dengerin nih, yang ada di Mu'in di Ana. Zakat itu asnafnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya tuh tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran apa ya ora roh lah. Pokoke sebagian iku ya ora islami banget. Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan to, tengok-tengok mbek rokokan terus ana sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misale terus ana kiai Mustofa Dar. Iku ya amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Ya nak bener ya nyatane amil tenan. Terus sekolah di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok zakat. Karo dene sebagian mereka ya wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Konto zakat. Saya sering ditanya orang, "Gus, zakat itu apa dikene panitia masjid ta dilakoni dhewe?" Jawaban saya gampang. Saya sering ditanya orang, "Gus, zakat itu apa dikene panitia masjid ta dilakoni dhewe?" Lah, kowe takok drengki apa takok api-apian namanya. Nah aku drengki apa ngomentari panitia masjid, tak jawab apa ini masjid. Ben sifat drengkimu mbok lawan dhewe. Gak Gus, objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin tuh ponakan saya. Atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan gak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung. Tapi kalau ponakan misanan kan sudah tidak tanggungan, tidak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba, orang yang punya unsur apa? Kerabat. Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk selawehu. Itu ora kena tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes sara kemotollah sementing sak desa keduman. Kayak manuk doro Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini. Ini dengerin nih, yang ada di Mu'in di Ana. Zakat itu asnafnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya tuh tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran apa ya ora roh lah. Pokoke sebagian iku ya ora islami banget. Mbek rokokan ngenteni apa wong. Dulu itu amil tak ceritane ngeten nggih, Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat tuh di Yaman. Ya Madinah sampai Yaman jaraknya coba bayangno zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jajah zakat tuh ono pantese. Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan to, tengok-tengok mbek rokokan terus ono sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ana kiai Mustofa Dar. Iku ya amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Ya nak bener ya nyatane amil tenan. Terus sekolah di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok zakat. Karo dene sebagian mereka ya wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Konto zakat. Oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti berang kilo? 200 kilo ke? 200 kilo, wong kere ning desa iku 400.
Enggak tak latih kowe ben pinter, senenganmu ngaji swarga neraka, tak latih ben utekmu bener. 200 kilo sing wajib dizakati 400 berarti untuk piranan? Setengah kilo. Setengah kilo itu koyok pakanan doro. Napa? Mandoro. Nak sing melarat 400 itu setengah kilo, nak sing melarat 800 seberapa? Saiki atuk ora rata wong tuk kemoto 20 kilo, timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras seberapa? Iku apa kanane manuk doro? Ayo jawab saya, ayo sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil ya masuk akal. Biye-biye podo-podo fikir kok gak dibagi rata. Tapi ana ulama darani atuk ora dibagi rata, sing penting kemotong regani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame, kala bala tukrimun al yatim. Nak ngekeki ana mulyanane, wong dikeki 1/4 kilo iku mulyakno tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngono iku jenenge istihad. Istihad tuh mirip-mirip. Iku jenenge ra'yu naswabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku iku bener tapi yo mungkin salah, tapi kaiku salah tapi mungkin. Misalnya aku fatwa, wong elek iku haram untuk wong elek. Ya ono mirip bener. Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku ujug-ujug istihad fatwa. Wong lanang weli iku haram untuk wong wedok weli. Karena anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku fatwa ngono. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar enggak? Mungkin. Terus ono sing bantah, ora ono hadise. Apa meneh sing kira-kira sing bantah Albani, mana hadisnya? Enggak ada pegangannya. Misalnya aku Albani, sidik-sidik kan nyempriti hadis. Nah. Ya ono bener. Terus ono wong neh sing dipendapat, jogeman untuk wong sugih. Biasanya wong untuk wong sugih iku diburohno. Wong alim untuk wong wedok sugih diburohno. Ya ono bener e, rata-rata wong kere diburohno wong sugih. Ya kadang ya ono salah, atuk diburono lah numpak Innova, timbang majikan tapi satpam. Misalnya, ya ono miripe. Itu pendapat asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir, iku shawabun yahtamilul khata' wa khata'un yahtamilus shawab. Sehingga mulai dulu lama itu kalau khilaf tuh ya biasa-biasa, ketemu koncone sing khilaf tuh ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah, ya ada kunut. Padahal beliau orang yang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal. Karwanis kapundut ditanya, 5 adalah taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Julani ikroman lihadal madhab. Aku ngerkani madhab iki. Terus tak tonton meneh. Iki kowe nek ora paham buangeten. Kowe sholat duhur dengan sadar 1 rakaat rukuk 2 itu sah apa enggak? Loh, rukuk 2 kali kan? Di rakaat ula, kue rukuk 2 kali sah ndak? Menambahkan 1 rukun rukuk ndak sah. Sholat itu batal dengan menambahi 1 rukun. Jadi kena rukuk 2 kali, sholat duhur loh. Sah ndak? Ndak sah. Nambahi sujud 3 kali ndak sah. Karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan 1 rukun yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? 4. Wes yakin? Wes tak takoi mus jawab ya. Wes keliru lah. Gue cah murid teh masih beringosan kan murid kita. Takbir 4 rakaat itu rukun apa sunat? Rukun. Yang bab sholat jenazah takbir 4 rakaat itu. Sehingga dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya 4, yaitu takbir 4 kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa enggak cek donga meneh. Sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung takono sing tahu-tahu haji ya, bertakbir keempat sing tahu umroh. Nah di Mekah langsung salam atau bebo donga. Langsung salam. Tapi datang Indonesia donga. Jadi dongane ping pindho ning sudah sampean yakin kalau 4 tadi rukun? Tak latih fikih.
Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, batal nggak dalam sholat jenazah? Loh enggak jawab. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu zikri. Iso wae dekne nambah Allahu Akbar niat rukun tapi mujarradu zikri. Wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun sehingga kalau nambah itu ya batal. Wong berarti nambahi rukun. Lalu jenis pendapat ini ya mirip bener mirip salah. Lah wong awam-awam koyo kowe ora dadi dhuwit kok geger. Wah iku perelek meneh. Elek meneh, elek wong ya kowe iku. Angger menyangkut dhuwit ngono kok geger. Mergo ora dadi dhuwit. Iku elek meneh kan neraka. Ngomongan ngono iku mari neraka. Lah seperti itu terus tak bedheki meneh misale. Gak jawab ae. Ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe sholat maghrib lah atau sholat isya atau sholat apa saja. Aku kan sering sholat maghrib teng mriki makmum Mustafa misalnya. Setelah Mustafa salam pertama, yang menjadi rukun sholat itu salam pertama apa kedua? Tidak, jawab saja. Pertama. Terus Mustafa jenggot ini Mustafa. Tapi jenggot itu sunat tuh, muni jenggot mau ngenyak mau ngelem raro aku. Ya Mustafa kan sering jadi imam ya. Nah Mustafa wis salam. Mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe biasa napa? Warahmatullahi sauni-unimu masukan. Assalamualaikum warahmatullahi. Mustafa salam. Ketika Mustafa salam itu statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak, jawab saja. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua, apa mana nak kesuwen rondok banget, maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal orang? Nah, ini cerita saja. Pendapat itu masuk akal tidak? Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada? Tapi makmum sopo, makmum Mustafa. Lah saya kira ora sholat kok bawa makmumi. Aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat? Aneh enggak? Kowe ora ora aneh mergo kira iso ngaji. Lah ya kowe selama ini nganggep gak aneh mergo kira iso ngaji. Coba saiki bar ngaji iki kok kowe terus ngoso aneh. Bar ngaji iki lho kok iki teko, nailing tapi yo. Setelah imam salam itu dia masih sholat enggak? Enggak. Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaannya? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Mau ora imam kok mbok enteni. Berarti kamu mentaklukkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Maka dianggap batal. Amma mengatakan enggak batal. Piye-piye salam kedua itu min mutammimati sholat, termasuk penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Lah ngene iki pendapat khilaf sing babak, kira-kira satu. Padha mutune. Sing ora mutu mau ngono kok dibakas sing ora dadi dhuwit. Lah iku sing elek ngono iku. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama aku langsung ngadeg. Tapi sing loro ya sing ra setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang ngenteni bar salam kedua. Sehingga di pondok saya, di pondok sarang gitu separuh nak imam salam langsung ngadeg, separuh ngenteni. Berarti separuh berakhlak, separuh berfikih. Ngono jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Artinya berfikih wong imam wis keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Enggak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Makanya saya katakan separuh berfikih, separuh beretika, berakhlak. Nah yang seperti ini kok pede mbahmu wong padha kaya iya kaya ora. Ini mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede mbahmu wong ora mesti bener ora mesti salah kok pede. Wa tamamu saumi utai sempurnane poso saumi Ramadan bisa sedekah fitri lan sedekah fitrah. Qala wa ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amus. Kula maknani nganggo fikih niki kita fikih sing lazim. Ngira pakai ini kita pakai sing umum, sing iki yo, sing umum saya, sing umum bahaya kita sing. Umumnya kiai sa Indonesia mana sak dunia, termasuk Mesir di sak dunia. Nah mana nih ini, sing umum. Wa alal ladina lan wajib ing atase wong akeh yutiku nakang ora kuat sapa ladina dadi buak lam. Hu ing saum wong sing ora kuwasa poso meneh mergo tuwek utawa lara meh mati, fidyatun te wajib bayar
Fidyah itu badale rupane orang miskin yaitu ngekek mangan wong miskin. Maksudnya miskin wong butuh. Orang miskin sing nganggo KTP, nganggo peresmian lurah itu boten. Nah niku miskin jarak, miskin kok ditokno. Darane miskin itu kan saiki gampang, masuk ke di sepeda motor ninja, kode ning lurah yo tok. Nunggu ra miskin iku, Pak. Miskin ini miskin tenan lho ya, ora miskin formal. Miskin formal kan akeh sing sugih. Cuma tok lurah. Miskin ini miskin tenan ya. Wes nih setuju ya makna dulu ya, lazim ya. Orang yang tua nak poso kok tambah loro, niku boleh gak puasa diganti bayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Miskin asli ya, tambahin kok miskin asli. Miskin asli itu panjang ya butuh tenan orang kok perkara legal formal untuk tanda tangan apa? Miskin gitu. Jari Senawi ini. Wa dhamiru te dhamir fi yutikunahu ing dalam yutikunahu rajiun bali li fidyati maring fidyah. Di anahu krana sak temene fidyah muttaqad bimun. Iku dhamir sing dhisik terus kata ing derajat nek mudal min. Wal makna te maknane ngene. Wa alal ladina ing atase wong akeh yutikuna kang kuwasa sapa ladina kuwasa al fidyah ing fidyah. Sing gua kang uti fidyah to amu miskin makani wong miskin. Dadi wong wis poso lah tetep wajib bayar fidyah. Aneh kan? Uang wis poso lah, dia tetap wajib bayar fidyah asal dia ini mampu bayar. Cuma dari Senawawi wal muradu tekan dikersana menaso am sanging pakanan itu sedekah fitri itu sedekah fitrah. Aneh kan? Gak maksudnya ayat ini tiga dalil sedekah fitrah aneh gak? Gak tau krungu to kan? Iya mulai ngaji tau krungu. Ya aneh kok. Jadi ayat ini tiga dalil wajib zakat fitrah, tapi boleh tuh lagi dalil uang sing mampu zakat fitrah senajan tau wis poso tetap wajib bayar fidyah. Ya fidyah itu mana nih zakat? Ya dari Senawawi boleh tuh. Gak jawab orang lah, mesti sopan. Boleh tuh, pasti gak lazim tuh. Ucapkan dari rasa sok sopan lagi gerbang atau jujur ke aku. Boleh tuh? Walah tuh bisa Nawawi. Amputune dari pejabat ditangkap. Di anak buah karena satu nama Taala itu dah karo nyebut sopo waki melaning ulama macam-macam. Di anak buah karena satu nama Taala itu dah karo nyebut sopo Taala hadil ayat ayat akibal amri kalau perintah usiami kelan puasa. Kama amar kaya oleh nyebut oleh merintah sopo Allah Taala kita biratil iki kelawan bulan baleni untuk ngakeh-ngakehno jumlah takbir akibal ayat sausi ayat asal nanti gak begitu. Ulama itu aneh lah yuk dia alasan yuk. Ada sana tetap dia alasan. Sama filtakil kobir kaya yang dalam kitab Fathul Kobir. Ternyata anak Imam Nawawi ya anut. Jadi anak itu di gurunya anak yang melok. Tapi anak itu nak wong soleh darani luar biasa. Nak wong goblok darani stres. Jadi ono ilmuwan aneh kok insting gak tau wadus. Wong darani jenius. Tapi nak kowe goblok terus ora tau wadus darani itu stres. Padahal padha aneh. Jajal kowe ora tau wadus. Kok kowe terkenal alim alama, wong darani jazab. Ono bahasane dhewe. Tok anak kiai lah salim lah. Mustarife jazab. Mate aneh-aneh anak kiai goblok. Menemu kamaku, kira-kira darani jazab bukan stres. Stres. Jadi logikane Senawawi ngene. Ayat iki ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum terus ayamam maksudah terus walitub nil iddata walitukab biruwaha alama hadat walitukab biruwah alasannya masuk akal. Setelah perintah wajibnya puasa kan ayat ditutup dengan walitukab biruwaha alama hadat supaya kalian membaca takbir kepada Allah. Membaca takbir itu setelah puasa selesai apa enggak? Selesai. Kalau selesai disuruh baca takbir jadi takbiratul aid, maka setelah selesai juga diwajibkan bayar fidyah. Jadi aneh udah nih. Tapi sesuai ketemu, aneh ini masuk akal tuh. Terus itu aneh apa? Ya, jadi kan waladina yutikunahu kan rentetan paket perintah poso. Perintah poso itu ditutup dua. Setelah selesai poso, satu fidyah, dua takbir. Karena ayatnya ditutup walitukabbiruwaha
alama. Makanya kata beliau, kama amarallahu taala bitakbiratil id akibal ayat asani, maksudnya ayat kedua dari ayat tentang puasa. Orang kedua dari surat Baqarah, ada likal kita. Bocah kok diwarai ora pinter-pinter. Maksudnya ayat kedua contoh tema puasa. Mau lho, ayat pertama kan ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus ya, mesti ayat kedua mulai ayamam ma'dudat. Itu mutong lah bener apa-apa. Lah pinter-pinter. Tak ulang kurang tahun. Tapi apa yang pinter kok malahnya ini kiai ini. Tapi rapo saya ini seneng. Saya tak kursakno. Kon moco bulet lereni. Daripada dijajal di lereni sadar ora usah apa. Dijajal. Masuk akal saya kira. Ya, jadi Allah pertama ngendikan kutiba alaikumus ya, terus ditutup kowe nak bar kon maca oh nak ngono nak bar ya kon maca apa kon ngakoni napa fidyah. Jadi Allah menutup puasa dengan satu fidyah, dua dengan memerintahkan takbiratil akibal ayat as-saniyah. Itu tahu saya maksudnya saniyah dari tema napa ora kok saniyah tenggo surat Baqarah buku lagi dari kita bilang kalau hubungannya beposo padahal ayat kedua tak pernah tahu ngaji semara ini goblok kalau kemarin diterus no ya rapo roda aneh kalau ini jangan aneh jelas aneh kemoco kitab poe rangarono tengok ini dia kan umumnya kan walau ladina itu kan tiga dalil wong sing haram atau al harim azamin wong sing wis napa lumpuh atau loro sing berat gak usah poso tapi diganti napa atas ibu gulon dia sering nggak tuntas juga. Ibu gulon nak poso biasanya kayak kadang beli kelas kilo kita fit di poso sekali tak poso di pulau genting kok. Tidak, karena logikanya tadi meskipun nanti kemungkinan sehat dan bisa poso, ngendikan ulama-ulama itu untuk yang sepuh tidak usah dibayangkan seperti itu. Untuk yang sepuh itu nggak perlu dibayangkan apa seperti itu. Kecuali nom, kalau ini kan nom, misalnya pas poso loro ya, tetap asumsinya nanti bisa poso. Kan kemungkinan sehat lagi kan tinggi yang berutangi sebar kan udah sehat toh ngolor itu rapi fisik wah ini nopo psikis kan rempete dok dindias ini kan terus jelas terus rasa dibodoh kayak roh aku sering disewani yang bingung-bingung jangan kok sehat aku rata mikir tuh ya kayak susah mesti tercerita gue kok macam-macam rata-rata kasus ekonomi tapi apik loro bede kafaro dosa. Lah kafaro mulang ora, wali ora. Apa kafaro ora? Wis iku solusine. Istighfar ora gelem. Tetako utange wae akeh tetako. Pengenan wis pinter dilarakno suwen. Tapi rasa dungo biasa. Maksudnya kayak bener, kabeh sing dilampahi Allah ono hikmah. Ngono ta ora ngelingno nek kabeh dilampahi Allah iku ono. Kafaro paling efektif kan. Atau sing watuk iku ngling berdosa mbok sithik sing seru. Tapi bakat rawong saleh, loro nemen tambah dosane akeh. Mergo tambah reso nyaurutan, tambah keluargane terlantar. Wah. Mergo ora keramat ora sing nilii. Loro. Wong saleh ono loro keren. Diri wae. Serata loro, istighfar ya kang istighfar jajal. Mumpung rong loro yang mulai kok dalu latihan istighfar. Jadi ya Allah kalau istighfar mawon timbang loro malah sih. Nak kula loro ora iso nyaurutan, bojo kula nggih napa? Langkan pun iku kula genti napa. Ya terus kowe kudu akeh-akeh Gusti niki kula ora bakat kiai sing penting mandi. Lah ora mursid kok istighfar iku aneh-aneh. Wae kusnudon Loh Kanjeng Nabi itu unik, Nabi wong awam itu unik. Kanjeng Nabi tahu ketemu sahabat ya. Dia milih jadi wong awam, tahu ngalim. Nah awam tak kayak paket awam. Awam ya gampang. Tapi orang niat punya loh jadi. Niat paket hemat tuh. Ada orang itu habis dosa. Dosanya elik banget. Mau elik rambut tak cerita. Lumayan gue mau delok tok. Iku lumayan elik timbang delok tok. Terus tok. Ya Rasulullah kalau tadi jalan rawang ayu ngeten. Tapi ra nganti zina juga, gak nganti zina tapi beling. Ya ora nganti zina tapi ra delok tok. Wis iku tafsirno bena umah. Terus Nabi jawabnya lucu.
Dia mau sholat jamaah mbak aku. Iya, yo sih cukup. Soalnya nih, ini paket hemat ya, paket awam. Soalnya nih, Gusti Nabi kalau bar ngeten-ngeten, ya Nabi capek. Wes ngono tok. Kom dulu. Ayo dulu tak warai. Ya masyhur sing kula aja jeneng Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'in ini amal. Sama maca ping 3. Wis ora ping 3. Ora ono riwayat ping 100 ping 3 tok. Wis maca ping 3 wis faqat ghufiralak. Faqat ghufiralak. Ana sing maca faqat ghufiralak tak bisa. Wis bagus mesti sepuluh. Jadi paket awam itu. Jadi kan agar telu ya awam alam. Nak wong alim enak meneh, agar mulang ya terus sepuluh malah enak meneh. Wah wong alim langit bumi wae ngrespon wae. Wis masyhur hadis iki. Wa innal alima lastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta kitan. Wong nak alim iku langit bumi dalem sepuro nganti iwak sak segoro dalem. Lan kula jarang istighfar manfaatno hadis niku. Lan aku emak lho niku ora urusan sombong, urusan iman mek hadis Nabi. Urusan sombong goblok ngawur. Aku percaya tenan nek jawab Nabi ku hak. Cuma saiki golek hadis wa innal muta'allima kok ora ketemu. Hadis kabeh wa innal alima sing ngalim. Saya coba kowe golek riwayat sing wa innal muta'allim. Sing belajar, lah nek iku ono, ya kowe wis mlebu iku. Riwayatnya hanya dua, wa innal alima sama wa inna mu'alliman nasi al khairat. Jadi hanya dua riwayat yang sama-sama menunjuk orang alim. Orang alim tok itu sudah berat. Ada riwayat wa inna mu'alliman nasi dan orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Itulah ya astaghfiru lahu man fis samawati wal ardi. Dimintakan ampun oleh orang yang di langit. Oh, itu berat termasuk Jibril minta papan atas mesti mustajab. Waman fil ardi termasuk wali abdal wali kutub uswah dan terus. Hatal kita fil bahar aman, kok aman. Ini lagi paket awam. Apa paket alim? Apa medium? Nah, kalau medium itu ya semalam ya minimal itu 100 kali. Ini lagi awam belum gampang. Pulau yang malah apa? Pulau sering mau coba niku. Anak jalu ya mau coba niku tok. Wah baru itu mau coba niku tok. Kadang mau coba nih jadi kamar tidur di mau coba wes. Uang bolak balik badi istighfar. Ora tau kasus. Maksudnya gara-gara niku. Niki kalau tak hadis bina, kalau itu sering tangis setengah skala. Niku badi istighfar. Ya tetap istighfar prakteknya karena saya sholat 2 rakaat kan pasti ada istighfarnya, ada Rabbil birri warhamni. Tapi kalau mau istighfar suwi-suwi itu mesti terus eling, mesti pasti kono hukum sing janda. Sing aku yakin kowe ora iso. Wis yakin eno yakin, ora kok suudon wis yakin. Terutama misalnya ning bab haji ya tentang haji, misalnya mikot sangka Jeddah itu sah ta ora. Terus nganggo jam tangan sing ono jahitane itu sah ta ora. Apakah jam tangan termasuk pakaian ihram atau enggak? Apa kiasnya itu pada pakaian ihram apa pada tas? Walaupun terus tersiksa, menurut tersiksa ya akhirnya sinang operasi itu. Saya kita berdiri, orang ihram itu kan nggak boleh pakai pakaian berjahit. Kategori pakaian itu apa itu? Dia kan nggak tahu tersiksa, mereka kira wong alim. Ayo, kategori pakaian sempak jelas pakaian, katoan cekak apa? Sekarang sing nyakang, sandal misalnya. Makanya dari Imam Ghazali, wah, kok gawe nanti rasa pikir teman-teman, delok amalun nas, delok apa? Umumnya pakaian dipikir ulama Malaysia yang mau pakaian putih sama putih itu gak berjahit, gak ngelebokno sandal. Saya tak takut. Kalau nek wis kecelok wong alim, iku pas haji dari Mbah Mun sampai delok sandale Mbah Mun, sandale saya sing alim-alim, sandale beberapa wong alim sing gak sari tak delok. Rata-rata sandalnya juga berjahit. Nah umpama berarti pakaian itu gak ngelebono. Terus kemudian sekarang nopo Mas Bro misalnya satu mintoko. Kulo niku menangi era kiai kuno kiai Misbah itu nak nganggo mintoko ya mintoko sing berjahit. Saiki doa kek nganggo mboten nggih jem niku kan gas berjahit. Saiki mulai doa kek meromosekno mintoko tidak berjahit. Nah cara kula malah repot ben beratno umat karena nanti
Iku nak mbok turuti, sesuai darani sandal ora berjahit, gak oleh nganggo jam tangan sing kalep. Mergo ono apa? Ora ya. Lan kula rada nekat monggo disepuro pangeran ketika wong do nganggo sabuk sing gak apa. Kula nganggo sabuk dhisik model kuno teng ono jengkel. Ora kurang semantep pangeran iki iki spekulasi. Sing penting ora ana gerakan apa-apa wajib gak ber. Jadi uangmu nak harus ditekir ngalim, itu banyak repot. Malah pulau repot. Pulau rakop berpikir duit itu rakop. Itu ya kok urep kan. Mereka tersiksa. Misalnya saya berdean ini, dia nak wari caranya jadi orang alim. Justru kalau ngaku itu ben gue jadi orang alim, ben roh caranya. Paling gak iso ibu-ibu. Misalnya saya ikhram. Saya orang ikhram itu boleh nggak saya motong rambut atau kuku? Nggak, jawab saja. Nggak boleh. Lalu setelah saya mau tahallul setelah sa'i misalnya, saya boleh gak motong rambut saya sendiri? Bu arani ra oleh kus wayahe tahallul, bu arani oleh pisir ini ikhram. Kira tau bingung ngono to? Mergo alim, dadi wong alim penak. Pos pokoke penak pola aku tak pokok cek penak pola kuwi. Pas umroh haji orang awam-awam lu ini. Irine ku gak beban juga. Aku sampe ndok Gusti kula kok ora ngono bisa. Dadi penak itu. Iya, dadi haji kok pariwisata, umroh kok pariwisata, dadi bareng-bareng tahallul itu. Ibu. Lah kok ora wong alim sing was-was yo ora seneng. Dek yo kok tahallul golek wong sing halal kon nyukur. Lah tapi tak pikir sing halal lah mantan mukhrim sing dhisik. Kira besok mesti nyukur, mbah Mustafa iki Mustafa ora dhisik ikram ora. Pe pas halal sing nyukur awakmu dhewe ta mongkon. Yang senese pas ikram tor. Ayo jawab. Ojo bodoni, ojo bodoni. Ayo jawab. Pas ikram kok? Koncone. Orang anak sawu tak golekno sing sah. Coba sok suci. Lah iya pertanyaannya adalah berarti kowe ngongkon wong sing lagi ihram kok ngetok rambut kan? Oleh kan? Mesti oleh mbok lakoni itu. Ya wis nek mbok lakoni sik ngomong ngene menurut Ki Haji Mustofa. Tapi dene rong kaji cilik. Umroh kaji apa? Kaji cilik. Kaji-kajinan. Saya tuh punya pengalaman gitu Mas Bro. Akhirnya boleh nih kita belajar. Akhirnya ketemu termasuk di kitab Sayyid Muhammad yang kitab Al-Hajj Fadhil wa Ahkam. Sampai kitab kan khusus. Ternyata Sayyid Muhammad juga punya keislaman yang sama. Terus ditulis wa yajuzu khalqul muhrim lil muhrim akhon. Dadi wong muhrim ya oleh kok rambutnya muhrim sih. Mergo mau kadang ngalim mesti tau tersiksa. Jadi mau tersiksa nih wong ihram ora oleh ngetok. Lah saiki piye-piye bar sa'i dekne kan piye-piye orang tahallul awal. Nah orang tahallul awal dekne kan ora oleh ngetok. Padahal di sana tahallul nak ngetok. Terus ana pertanyaan meneh aku. Kalau Sayyid Muhammad ya sakit, wong alim sakit. Maksud sugih terkenal tetep sakit. Aku sering tersiksa ambek pergi aku mulai sekali berjalan Muhammad. Aku tersiksa menang ditakok sak donya. Aku sing takok wong ra kanggo-kanggo kene bingung mulai sing takok wong sak donya. Saya kita bedai menang misalnya. Wong bar haji tahallul ya, misalnya bar sa'i tahallul awal lah misalnya. Terus moro tukang cukur rambut. Ya, kemana ya? Moro tukang cukur rambut. Dia dia ning orang tunggal dia. Napa ki maksud? Tunggal apa? Tunggal dia. Iku sedurunge dicukur kan disemprot apa? Sabun. Spray pokoknya pewangi. Itu hukumnya gimana? Kowe ora tau mikir. Tapi aku ngomong awam cek penak ya. Jadi aku bar kalau aku ikhtiyat yo wedi ngebot mate Kanjeng Nabi. Ikhtiyat lho, hati-hati wedi ngebot mate itu. Ora ikhtiyat aku kadung alim, rosonan-sonan kan yo ora iso. Akhirnya aku ngowah bae tahan. Papa, kok gak tahallul sungguh spesial. Wong kowe ra kena hukum banget. Kalau ini kumpul apa bentuk kau bentuk sekawan.
Singkat cerita itu tenan di sisi itu aku urung tahlul bar setengah itu kan pulau bakdo saat kita setengah empat dini hari. Singkat cerita ngenteni setengah 6 itu ngenteni tukang cukur baber sop ya. Ternyata tenan Pak Pur. Nang ngono iku sedurunge dicukur disemprot. Aku ora melu, aku ya antri, aku wis ndake. Mergo nek kancaku sing awam wis ora kena hukum. Pangeran ra mentolo lah, ngukumi wong awam ora mentolo. Aku yakin wis wong selonang-selonang entek akeh terus gak mikir dadi kan aman. Sampai kan getun udah dua ngalim. Hampir orang sholat batal kok ingkana aliman anidan. Nah alim jarak panah bodoh gak batal. Kok pengen ada dua bodoh? Mereka agar batal pikir-pikir aliman. Jadi getun ngalim berkamen kena hukum aja. Itu orang sing kelakuan ini bodoh tiru. Itu akhirnya juga dibahas oleh Sayyid Muhammad Habib Zain orang-orang alim. Dibahasnya begini, jika tapi sewis kadung awam terus nawam ya, tapi nak kadung buku ya nyoro gini. Ini rada berat. Jika orang yang ihram yakin setiap di barbershop ya barber itu kok mesti tiga ininya apa deh? Spray apa? Spray itu maka dia tidak boleh. Dia harus menghalalkan dulu dirinya. Jadi benar-benar memang pas nenggone marwah terakhir harus sudah dihalalkan betul. Karena kalau sebelum dihalalkan setelah tawaf langsung lari, setelah sa'i langsung lari ke barbershop tadi, dia adalah kena resiko diwangikan oleh orang lain. Tapi yang dia jelas tahu, karena tahu ini dia kena hitop karena. Tapi problemnya tadi untuk menghalalkan itu siapa? Kalau yang sedang ikhram, ikhram kok ngalam dong, mau haram dong, belum saya halal kok oleh. Maka seperti ini kita butuh takbir. Adalah kalau mau tentang kitab-kitab yang kitab sekarang, kalau kitab dulu nggak ada keterangan itu. Memang dibolehkan, boleh orang yang sedang ikhram, maksudnya yang tadi ikhram yang purna tadi, yang kakitannya kan belum purna dong. Kan tinggal tahallul awal itu kan bersyarat melakukan dari 3 hal ini. 1 tawaf, rambul jimar atau apa? Iya kan itu kalau di umrah ya setelah sa'i lah kalau haji kan ibadah, rambul jamrah dan halku. Ini kan terus terjadi tahallul awal. Tapi kalau 3-3-nya dilakukan terjadi tahallul apa? Sani. Kuwi kula suwun nggih. Wong alim kowe ora usah iri, nek wong alim ra istighfar ku jaluk nang sepuro langit dunya. Sing kula niku ora usah iri. Mergo luwe akeh napa? Tersiksa. Akhirnya boleh kita guna berfatwa. Ternyata orang takbir. Jam tangan juga gitu. Jam tangan itu sebagian ulama darahnya oleh. Iya. Libas yang dimaksud Nabi itu ya nyatanya bisa ya mau rida ini, pokoknya rida ngarep, dua izar. Buktinya mulai bisa ulama nak anggo sandal kira-kira akeh gak nganggo sandal slop. Jawab beda. Amalun nak. Akeh gak nganggo sandal slop. Terberjaya apa enggak? Padahal sandal kira-kira mbok arani pakaian ta ora? Wong mau dipakaian kok apik lho kok sandal. Kira-kira mboten. Nak pakaianmu apik kok nejam to. Mboten, tadi pinter kok pinter. Saiki misale ana wong ihram rata-rata nganggo tas kangkong enggak. Nggih, ana jahitane enggak. Sehingga akhirnya ulama membedakan, lalu yang nggak berjahit itu apa saja nggak boleh, yang dipakai. Nah kemudian yang dipakai tok kok pikirannya wong lebok netas, sandal, jas, ngono maksudnya paham ya? Kita latih jadi wong alim, bener teks ini ki. Nah saya kira ada wong orang ngaji be ulama pikirannya yang nggak boleh berjahit itu yang dipakai, akhirnya terlalu istiang lebok no. Jam, paham ya? Berarti sih bener nih, kalau kita jadi wong alim kita tahu, yang nggak boleh dipakai orang ihram berjahit itu yang apa? Pakaian tapi tidak mesti yang dipakai loh, gimana? Iya jawab itu, redaksi ini berarti. Kain dua, taliannya gak apa-apa. Lalu taliannya gak apa-apa, sono wong gak kemul. Kemulan berjahit terus dulu.
Makanya itu kan kowe itu dijalur sepuro ngalim mungkin saat. Terus masalah lagi begini misalnya, tenggine peke-peke gitu misalnya ada orang ihram di hotel. Terus dia mau mandi. Dia kira-kira itu sambulan anduk ora. Spontan jenengan ayo jawab ya. Ora usah merasa ora usah. Enggak spontan misalnya jenengan beda sing dikit go waduk. Berjaya. Ya lari akeh masalah kan. Ya wong ra ngalim kan gak kepikiran. Alhamdulillah. Kulo niku korban dadi wong alim lan repot. Aku akhir-akhir ini jadi waduk. Nah waduk nak dihitung berjaya terus dianggap nganggu. Anggap wong kok penak. Loro-loro itu. Meskipun aku akhirnya anut amal tak semua wong waduk tapi ya pengira Gusti niki kompromi dia umat kanjeng Nabi umatun marhumah umat kekasih jenengan pun tiru-tiru bareng itu seperti itu. Agar izar berita jadi sing dhuwur berita sing isor nopo. Artinya ngeten cerita. Mungkin musim baca ini spesial ya. Woe ora ngaji. Ini kan malam 15 berarti. Wong tak sereke Mekah malah wis mulai Mekah godo Selasa. Iya. Berarti pancen bener kudu niru nang Indonesia. Jan nak bulan tanggal iku kulon bro. Mergo tanggal iku lahir bar surupe. Surupe srengenge bulan iku kok kulon mana tanggalan didhisik. Jadi kok kabeh Indonesia Mekah wis godo yo aja ngono mikire nang tanggalan iku kok kulon. Mergo tanggalan iku Komaria iku kok. Nek srengenge dhisik beda, nang tanggalan iku dhisik. Mulane nak Papua iku Rukyatul Hilal, Aceh luwe. Luwe dhisik, dadi wale. Mulane anggere Papua Rukya kok muni Aceh rupane boto ya kliru, nak Papua roh ya Aceh luwe. Mergo tanggalan iku. Mana ngaji, udah. Ya tak cerita ini spesial nopo menghormati musim haji. Wong alim di ketersisaan sendiri. Ya kayak tadi misalnya sampean ihram neng hotel kan spontan kan nganggo. Spontan lagi ratri mau ngono, tak turu ke kemulan tau aja aku tak. Wong telung dino kemulan, terus kemulan berjahit ora ayo coba. Sing jam sing kaji wae dadi semangat, nek sing kaji wedi nak rasa. Dadi ora ade nyali. Aku wis beda sing kaji ki ora ade nyali wedi. Wong kula ndek kanca wis kaji, nate musyawarah muin mbek kula. Nak tak takoki ngene, Gus aja bakas, engko namane aku rasa. Ya wong-wong haji ku nak ning hotel kemulan ta pas ihram. Terus kemudian bercerita. Selama ini begitu apa enggak? Enggak selama ini begitu apa enggak? Begitu kan? Oh enggak lah, orang tak maju. Selama ini begitu apa enggak? Begitu. Mulane kula suwun di luar fikih-fikih sing masturah, sing makruh, kita kudu duwe keberanian sing penting itu izar berbeda enggak terjadi. Bariku anut amalun nas umumnya wong. Dia umumnya wong senajan to awam, mau tenan larangan dilarang kiai. Kiai ini mesti dilarang kiai ini dhisik sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sampai Abdul bin Mas'ud dawu marwa'ul muslimuna hasanan bahwa Allahi hasan. Hukum pomo iku salah Pak Gandung mesti kiai ini yang loro. Kiai ini wani loro mergo kiai ini dhisik ya negur. Nyatane selama ini ya enggak pernah ada yang negur. Problemnya zaman akhir wong goblok. Orang nong negur mergo bodoh. Goblok bilang kemarin perkara bolak-balik ya wong goblok. Tapi kita tahu iskal tuh selama ini. Anduk wae kemulan yo. Makanya kan terus saya misalnya kita berdiri Mustafa ikram terus kemulan larang. Kira-kira uang darah ini Mustafa pakai ada larang kamu orang darah ini pakai? Enggak ya? Loh ini kan definisi pakaian ini. Ojo muni yang dipakai loh. Kau nak muni orang ikhram nggak boleh yang dipakai itu berjahit lo bawa jam, tas, sabuk sandal yang dipakai. Mulai bahasa Indonesia lucu, pakaian sama dipakai itu beda banget. Ya iya mulai kita jadi wong alim ditakoi yang nggak boleh dipakai oleh orang ikhram yang berjahit itu apa saja? Apa yang?
Kena yang dipakai. Ya orang ihram nggak boleh memakai atau nggak dipakai ngelebokno sandal tak. Ya. Padahal prakteknya kan nggak apa-apa. Mulai rasa jadi umat itu sudah pesan di dalam. Ya makanya ini penting kalau terang. Yang penting pokoknya wong ihram itu nganggo izar sampai tidak bisa simpakan pokoknya nganggo sing gak sing yani iku layu kalu diwiri dalika tidak yani iku reso darani pakai meskipun di wong misalnya nganggo anduk atau pas turu kemu aja-aja kan yo nyudawu kan yo kemulai itu dipercaya dari itu kalau ini orang kecelok wong alim itu ya kalau nanti haji bareng Mbah Mun kalian guru-guru buatan jarak tapi ditertir haji bareng syukur sekali kalau itu sampai kemulai tak dikaini rezeki sandal nih kalau ketemu Habib Sunalim itu kalau kita butuh kalau itu benar konsensus orang apa mereka boleh takbir yuk kangen lah pokoknya boleh amal itu ulama tapi yang mau ulama itu ya harus hati-hati tidak bertemu jadi guru-gurunya bisa pegangan. Jadi, tapi ya gue mau krono ikhtiar, nanti orang mulai rapopo. Belum baca tuh Tegal lu sabar. Marah tuh Tegal gak seru, kayak itu agak mati so nangis. Komna kaji tugas, wah terakhir nangis, malah untuk bagi. Pokoknya kaji seru itu loh, pokoknya tuh Tegal. Terus tuh nyari ikut toh, kaji. Mulai disalahkan anak budu dan perkara warisan gitu. Wah, guys. Pangeran Nabi Rama Bruno gak mentol ya. Wah, itu korbannya wajar, wah. Kalau nanti ditombok kasusnya persis konten itu. Ada Tegal mau sito anaknya ke atas. Soan pulau, terus tiba-tiba kira cukup pulau tunggu kasih. Anak pulau nyala norak gue. Dari gua anaknya ke soan pulau. Ini kok apa lah? Kaji orang mikir apa? Pulau ibu gue ya, dilapuri bapak ibu, dilapuri anak ibu. Gus, lah kok orang tekan? Nggak dikira tak perlu tekan. Lah hukum kan nggak perlu tekan. Kue wajib no haji ning konteks seperti ini cara fikih ya salah. Paham ya? Tapi kamu menghalangi orang kangen pangeran lewat sowan betuah ya salah. Apinya jenera tekan. Barno. Wong bapak ambek anak sampean rukun dhewe nek ora. Wong tukaran iki wis kebutuhan. Ora tukaran bab iki ya bab yang lain. Jadi ya ora perlu kadang kiai memaksakan jawab lah apa dijawab. Engko ya ono masalah iki. Barno lah wis. Lha padha sowane kulo, mak kulo jawab ibu iki. Mesti kok sok boten tegas. Nang iki ora perlu tegas. Sing tegas yo ngamukmu yo mriko. Kuadratus nah. Watama mau haji teh sempurnane haji iki jadi gambar iki. Waya iki jago imadah pun amir kalane nyembelih hewan. Awil amdati utawa ngekek beberapa mut. Ida wujida nalikane ditemukan apa sabab dua sebagai tidak ala dikang wiji dua kang macam nopoladi ha ing tidak au yusim nuha utawa dadene sunat nopoladi ha ing tidak. Awalam yujad utawa ora ditemukan apa sabab tidak satu dal faala. Balik nglakoni sapa wong al-tidak dan tidak mergo iki karena iki. Jadi video itu bagus. Cek ono sebab wajib, cek ono sebab sunnah. Atau sama sekali nggak ada sebabnya, cuma dia melakukan itu karena ikhtiar. Watama melimani desmurna iman jihad iklan jihad. Jadi jelas, zaman nulis itu serong mana nih jihad ya? Di dua air biasa aja ilat dini. Tapi mari aku mesin. Jadi jihad itu ragu tuh ngebom, ragu tuh ekstrim. Mulai jihad itu tenanan aja ilau. Wah itu jadi jihad. Jelas doa iklan aja ilat dinil haki maring agama sing bener. Meskipun di hadis disebutkan tamar. Sama seperti Nabi ngendikan gini, tasaddaku walau bisik tamrotin, sedekahlah meskipun dengan separuh kurma. Kira-kira orang miskin Indonesia kamu kasih separuh kurma itu dianggap ngenyak apa enggak? Ya maksudnya separuh kurma itu kalau kita ya mungkin setengah kilo atau telur setengah kilo. Atau kata separuh secuil itu maknanya kit'ah yasiro. Saking sedikitnya diistilahkan secuil. Tapi bukan berarti cuilan betul. Nah kalau ingin persis hadis tadi ya satu kurma kamu cuil terus kamu kasihkan. Kira-kira dianggap ngenyak apa dianggap sedekah. Kajian An-Naul Khamsun fi Mantukihi wa Mafhumi. Itu ikut halaman 287.
Jadi di antara aturan memahami Quran itu memahami apa yang disebut mafhum, apa yang disebut mantuk. Kira-kira kalau terjemahan Indonesia itu ada yang eksplisit, redaksi itu ada yang apa? Implisit. Kalau yang eksplisit itu mengganti kata mantuk. Memang dilafatkan seperti itu. Yang mafhum itu bisa diartikan kayak semacam apa? Kesimpulan tapi nggak mesti jadi pegangan. Makanya ini harus hati-hati kalau di bab mafhum. Misalnya gini contoh yang dipakai ulama, saya baca ya. Wal mafhum madalla alaihi lafdzu la fi mahallin nutqi. Yang dikatakan mafhum itu kesimpulan yang tidak didapatkan dari tag letter luck. Ya, tidak didapatkan dari tag letter luck. Misalnya begini. Ini diberi contoh misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim. Orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim, maka sama juga makan api neraka. Sekarang terus Anda berdalih, wong saya ndak makan Gus mau gasap tok. Saya nyuri. Berarti kalau nyuri sepeda motornya cah yatim nggak apa-apa kan nggak dimakan. Lah itu sarap itu. Maka cara maknanya gini, orang yang memakan harta anak yatim dalam kurung baca merusak, baca merugikan. Sehingga kata yakuluna amwalal yatama adalah ibaratun an aqallil ifsad. Makan tuh kan sebanyak-banyaknya kan satu piring dua piring itu saja haram, apalagi mengambil mobilnya, mengambil tanahnya. Sehingga kata yakuluna diganti kata yufsiduna yang merusak. Jadi itu namanya mafhum. Jadi mafhum itu, nah kadang mafhum itu aulawi itu lafadz yang disebut dengan mafhumnya itu maknanya ekstrim mafhumnya. Misalnya ada ayat fala taqul lahuma uffin, maka jangan pernah berkata pada orang tua kamu hus atau uf. Kamu nggak bisa bilang gini, yang diharamkan itu mengatakan hus. Kalau misoh kayaknya enggak gitu. Nggak bisa seperti itu. Kalau kata hus, kecewa lah. Kayak ufin itu dalam bahasa Arab atadojjar. Saya merasa tidak nyaman dengan orang tua itu, orang Arab bilang ufin. Atau us gitu, gitu. Pokoknya tidak enak. Kalau itu saja nggak boleh, maka bilang kakek aneh, jancuk lebih tidak boleh. Nah, kalau itu tidak boleh karena menyakitkan, ya, misalnya orang tua itu nggak boleh karena menyakitkan. Membiarkan orang tua sampai utang-utang tonggo, sampai pinjem-pinjem itu juga menyakitkan. Jadi kalau menyakitkan misoh itu karena kata-kata, menyakitkan ekonomi itu secara kejiwaan. Sehingga terus ulama mengatakan semua bentuk yang menerantarkan orang tua, maka hukumnya haram. Itu semuanya mafhum, difahami dari kata fala taqul lahuma uffin. Begitu seterusnya. Dan itu oleh ulama dibabkan bab mafhum dan mantuk. Ya saya baca ya beberapa teks aslinya. Fa in kana aula yusamma fahwal khitab kadila latifala taqul lahuma uffin ala tahrimid dorbi li annahu asyaddu. Wa in kana musawiyan sumya lahnal khitab ay maknahu kadila lati alladziina yaquluna amwalal yatama zulman ala tahrimil ikhraq. Kalau haram makan anak yatim secara zalim haram, maka membakar harta anak yatim juga haram. Li'annahu musawin lil akli fil itlaf. Karena sama-sama merusak. Memakan harta anak yatim yang merusak harta itu, mencuri juga sama, membakar juga sama, menggasap juga sama. Nah pertanyaannya adalah, hal dilalatu dzalika qiyasiyatun aw lafdhiyatun majaziyatun aw haqiqiyatun. Lalu lafadz bisa dimaknani sejauh itu dilalahnya lafdhiyah, apa hukmiyah, apa qiyasiyah. Misalnya gini ya, ini mungkin mudah difahami ya. Saya misalnya punya satpam atau punya pembantu atau punya candalem kalau dalam bahasa pesantren itu 3 misalnya. Ya saya misalnya punya pembantu ya atau dalam bahasa santri itu candalem itu ada 3. Zaid, Bakar, Umar. Ketika ada tamu, Pak On datang, beliau datang, saya bilang, Bakar silahkan sini.
Umar itu dengar, tapi wong yang dipanggil tidak saya kok, yang dipanggil Bakar. Ali ya dengar, tapi katanya yang dipanggil bukan saya. Tentu saya manggil Bakar itu karena spontan saya ingatnya itu Bakar, sehingga manggil Bakar. Tapi hakikat Bakar adalah pengganti kata Candale. Sehingga kalau yang datang Umar ya saya nggak masalah, yang datang Ali ya nggak masalah. Karena butuh saya ada orang yang melayani. Sehingga lafadz yang disebut pun tidak jaminan hadzal lafdzu bi'aini. Ini memang agak jelimet, tapi mau tidak mau kita harus pelajari. Sehingga dalam kitab-kitab ulumul Quran diterangkan wiridan-wiridan atau perintah yang diberikan Nabi kepada sahabat meskipun disebut namanya, tetap itu untuk umum. Jadi misalnya Nabi berkata sama Mu'ad, karena kebetulan Mu'ad yang di depannya misalnya, ya Mu'ad inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita tahu semua hadis menyebut ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Kata Mu'ad ini mewakili semua umatnya Nabi harus terdidik kayak Mu'ad. Meskipun yang disebut Nabi Mu'ad. Nah, ketika kita baca wiridan itu, karena kita mengkiaskan diri sama Mu'ad, menganalogikan diri dengan Mu'ad, sama-sama santrinya Kanjeng Nabi. Atau cara berpikir, Nabi itu ingin mendidik semua umatnya. Berhubung yang di depan Mu'ad, maka Nabi menyebut Mu'ad. Tapi bukan hakikatnya itu khusus untuk Mu'ad. Itu namanya mafhum. Jadi mafhum itu satu makna yang difahami meskipun itu tidak dilafatkan, tidak diucapkan. Ya begitu seterusnya. Ya saya teruskan supaya nanti makna Quran itu lebih. Ada ayat lagi, inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Terus fadhkurwaha intal mas'aril haram. Di sini ada kata lagi fajliduhum thamaninal jaldah. Jadi begitu juga menyangkut adat. Adat itu bilangan. Ketika Al-Qur'an menyebut satu bilangan, itu apakah mubalaghah? Mubalaghah itu butuh itu diekstrimkan atau punya makna sesuai bilangan itu. Misalnya begini, sampean kalau mangkal sama seseorang itu kalau dalam bahasa Jawa itu, meskipun kamu minta maaf saya 1000 kali tidak akan saya maafkan. Ternyata orang itu dablek sekali, ya sudah nanti saya minta maaf 1001 kali. Tak susui satu. Itu kamu mangkel nggak? Mesti kamu mangkel. Karena kamu menyebut 1000 kali itu saking mangkelnya bahwa saya maafkan kamu itu mukhal. Meskipun Anda minta maaf 1000 kali. Tapi orang ini tetap dablek. Ya sudah saya tambah 1001. Itu tidak bisa seperti itu. Karena adat bilangan disebut Quran dalam konteks balaghah. Itu hanya lil mubalaghah. Mengekstrimkan satu kasus atau satu peristiwa. Itu di semua bahasa dunia. Kalau kamu mangkal sama istri atau mangkal sama teman atau mangkal sama tetangga. Mbok rene nganti bungkuk, nganti sujud misalnya. Tidak akan saya maafkan. Terus kamu bilang gini, ya saya akan sowan kamu sambil melata, sambil merangkak. Itu tetap saja. Jadi ini namanya mafhum. Mafhum itu kalimat yang enggak disebut tapi maknanya pasti seperti itu. Jadi maknanya hanya gini tok. Mbok kamu minta maaf saya 1000 kali tidak akan saya maafkan. Maknanya hanya satu. Betapa bencinya orang itu pada itu aja maknanya. Betapa bencinya. Nah, di sini juga ada kalimat misalnya ada beberapa kelompok sing Allah itu ngendikan la yukallimuhum wa la yanzuru ilaihim. Allah melihat saja enggak mau. Ngendikan saja enggak mau. Pertanyaannya adalah secara hakikat semua makhluk Allah dilihat Allah enggak? Dilihat. Tapi ada ayat wala yang zuru ilaihi, makhluk-makhluk seperti ini tidak dilihat Allah. Nah, makna tidak dilihat adalah tidak dipedulikan. Hakikatnya Allah tetap melihat. Jadi ayat itu hanya menunjukkan betapa bencinya Allah sama kelompok itu sampai diistilahkan Allah tidak berkenan melihat. Jadi gak usah dimafhum gini. Oh beneran Allah gak delok aku maksiat ra konangan wae kasus kalau seperti itu. Nah, ini memang itu balaghah. Jadi ilmu-ilmu yang harus dianalisis secara balaghah. Jadi ada kelompok-kelompok yang menjual belikan agama atau melakukan kejahatan atas nama agama. Yasaruna bi ahdillahi wa aimanihim thamanan qalila. Itu orang-orang ini akan dihukum, kata Allah hukumannya adalah
la yukallimuhumu wa. Allah tidak berkenan ngendikan, juga tidak berkenan melihat. Monggo lho Pak nak badhe wonten acara. Ini beliau mau nemuin tamu dari kedokteran. Saya teruskan ya. Jadi para audien, para hadirin yang saya hormati. Makanya kita sekarang kan punya jargon kembali Quran dan Sunnah. Tapi tetap saja aturannya memahami Quran dengan cara-cara yang dipahami para ulama dulu. Yang ulama itu punya sanad sampai sahabat, tentu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bahasa Arab itu ada mubalaghah. Mubalaghah itu mengekstrimkan satu peristiwa. Dan pilihannya kadang pakai bahasa tadi. Saya beri contoh tadi yang orang Jawa bilang, mbok kue rene ping 1000 tetap rata sepuro. Kamu tidak bisa ngarang buku. Kalau 1000 tidak cukup. Kalau 1001 pasti cukup. Memangnya ini KPU kalau 50 plus 1 terus menang tidak bisa seperti itu. Ya maknanya hanya ma asyadda bughdahu, betapa bencinya orang itu gitu aja. Allah tidak berkenan melihat orang yang menjual belikan agama. Wah malah penak Allah kalau nggak lihat kita enak. Tidak bisa seperti itu. Saking bencinya Allah sampai diistilahkan tidak berkenan melihat. Itu kan seperti kamu benci orang. Wah nak roh kue mutah-mutah. Masa mutah-mutah betul kan? Saking nggak maunya melihat. Itu di bahasa Arab juga seperti itu. Ya, Sabri terus waktu lifa fil ikhtijat bihadhil mafahim ala aqwalin katsirah. Wal asofil jumlah annaha kullaha hujjatun bisyurutin. Minha alla yakunal mazkuru kharaja lil ghalib. Kemudian mafhum itu apakah bisa jadi argumentasi hukum? Jawabannya iya. Asal lafadz yang disebut yang eksplisit tadi disebut bukan karena ghalib. Ghalib itu gampangnya ngomong lah. Ghalib itu umum. Misalnya begini, saya beri contoh yang ekstrim. Jong nak ono wong melarat sini hormati. Misalnya saya seorang kiai atau seorang dosen, kalau ada tamu miskin hormati. Setelah itu ternyata tamunya orang kaya, terus pembantu saya seenaknya tidak hormati. Alasannya yang harus dihormati itu yang miskin, kalau yang kaya tidak perlu. Ini tentu pembantu yang buruk. Karena mengatakan jika yang miskin hormati itu sebenarnya maknanya itu prioritas, bukan catatan hukum. Jadi kalimat disebut itu kan kadang catatan hukum, kadang prioritas. Kalau tadi ya maknanya hanya jika orang miskin prioritaskan, bukan berarti yang kaya tidak perlu dihormati. Lah itu banyak di Quran, di hadis, lafadz yang sebetulnya disebut itu prioritas, tapi oleh orang yang enggak ahli bahasa dianggap catatan apa? Hukum. Maka itu menjadi gaduh, secara hukum menjadi gaduh. Saya beri contoh yang ada di Quran. Kalian tuh haram menikahi anak tiri itu anaknya istri, yang serumah dengan kamu. Yang serumah dengan kamu itu bukan catatan hukum. Ya jadi begini ya, misalnya saya beri porsi hukum fikih ya. Yang diharamkan dalam Islam itu kan 3. 1 karena nasab, 2 karena rodok penyusu, 3 karena musaharah. Musaharah itu besan. Kalau yang karena nasab kita tahu 7 ya. Kalau dalam bahasa Arab 7, kalau dalam bahasa Jawa itu tinggal 4. Ya 7 itu apa saja coba yang hafal Quran tuh. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu kalau dalam bahasa Arab muharramatun nikah itu ada 7. Tapi orang Jawa bilang hanya 4. Sebenarnya memang 4. Karena orang Arab itu kan ngitungnya ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Kalau orang Jawa kan ngitungnya bulik ya 1. Ya kan saudaranya bapak atau ibu kita bilang boleh. Kalau orang Arab enggak. Kalau saudaranya bapak, ammah. Ya, saudaranya bapak itu ammah. Kalau saudaranya ibu, kholah. Maka dihitung 2. Wa ammatukum wa kholatukum. Kalau anaknya saudara, orang Jawa bilang keponakan. Kalau orang Arab dihitung wa banatul akhi wa banatul ukhti. Sehingga 4 ini di Jawa diringkas jadi berapa? 2. Yaitu haram menikahi bulik dan haram menikahi keponakan. Jelas ya?
Kemudian yang kedua haram karena rodok. Jika kamu nyusu sama Sri misalnya, otomatis anaknya Sri saudara rodok dan ibu yang kamu susui otomatis ibu rodok, suaminya Sri bapak rodok. Itu karena rodok. Terus ketiga karena musoharoh. Ya ini didengerin ya. Supaya jadi ahli hukum. Jadi masa Universitas Islam Indonesia tidak tahu muharramatun nikah. Kamu jangan ikut bahasa-bahasanya artis-artis gaul di Jakarta. Di Jakarta itu kalau orang sudah nikah malah namanya muhrim. Itu sebenarnya salah bahasa. Justru yang bisa dinikah itu harus ajnabiyah orang lain. Kalau mahram malah nggak boleh dinikah. Karena maknanya mahram itu orang yang haram dinikah. Jadi justru istri itu bahasa fikihnya ajnabiyah orang lain. Buktinya boleh dinikah. Kalau mahram itu orang yang haram dinikah. Tapi ya sudah ada bahasa gaul gitu ya ikut saja. Ibu goblok tapi tidak usah ikut goblok. Karena itu memang salah, bahasa itu salah sebetulnya. Makanya istri itu repot, di fikih itu repot. Fikih itu kalau bahasakan istri itu ajnabiyah orang lain. Kalau anak itu anak, kalau istri itu tetap bahasanya ajnabiyah orang lain. Sehingga sekali dicerai ya benar-benar menjadi orang lain. Kalau kita mati ya benar-benar menjadi orang lain. Buktinya boleh dinikah orang lain. Jika kalau dalam pepatah Jawa ini ajarannya bapak saya, kamu tidak harus ikut. Kalau ajaran bapak saya, nak bojo be anak tukaran, kowe kudu bela anak. Mergo ora ono mantan anak, tapi iso ono mantan istri. Sehingga tradisi keluarga saya itu pokoknya anak itu nomor satu, baru istri. Tidak tahu kalau tradisi sampean istri dulu baru anak. Gitu. Karena tadi cara berpikir anak itu selalu anak. Ya anak itu selalu anak. Tapi kalau istri tidak mesti. Apalagi istri sampean cantik terus sampean mati gitu itu sudah. Ya sudah selesai. Mesti nikah orang lain gitu. Nggak tahu nanti kalau di surga ikut siapa, nggak tahu ini. Mesti oportunis. Kalau kamu masuk neraka, dia ikut yang masuk surga. Kalau masuk surga semua ikut yang kelas lebih tinggi. Saya teruskan ya. Terus haram ketiga itu karena musoharoh. Disebut wa akhwatukum wa ummahatukum lati arda'nakum wa akhwatukum naruna. Terus wa ummahatu nisaikum apa? Wa ummahatu nisaikum. Ibu dari istri kamu. Apa kalau orang sini bilang? Mertua ya. Nah mertua dengan mantu itu hubungannya dua. Seorang lagi ya. Mertua sama mantu itu hubungannya dua. Ya seorang lagi. Misalnya kamu nikahi Sri. Berarti ibunya Sri sebagai apa? Mertua. Itu menjadi mertua itu bimujarrodil akdi. Sekedar akad. Kamu bilang qabil tu nikahaha wa taswija bil mahrin madkur. Itu langsung jadi mertua. Ya langsung jadi. Tapi kalau hubungan ibu dengan anak. Misalnya kamu nikahi janda punya anak cantik. Sudah perawan. Terus setelah kamu nikah dengan janda ini. Akad. Itu belum menjadi anak tiri. Menjadi anak tiri betul itu setelah kamu hubungan suami istri dengan ibunya. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau menjadi mertua itu cukup akad. Tapi anak tiri menjadi anak tiri kamu yang haram dinikah itu nunggu hubungan suami istri sama ibunya. Sebab itu agak rumit memang di fikih. Kenapa demikian? Karena ya memang aturannya gitu. Makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaik. Jadi kalau hubungan betunya ya hubungan menantu sama siapa? Mertua itu hanya dimulai akad. Jadi setelah akad sampean salaman apa ini sudah menjadi mahram dan selamanya haram dinikah karena sudah menjadi apa? Mertua kamu. Tapi kalau orang yang kamu nikah itu punya anak putri itu menjadi anak tiri yang benar-benar berstatus anak tiri setelah hubungan sama istri. Ya ini jelas ya. Makanya disebut seperti itu. Tapi di situ ada catatan waroba ibu kumulati fi hujurikum. Anak tiri yang serumah.
Yaitu semua ulama ngendikan kata fi hujurikum yang serumah itu diabaikan. Jadi tidak bisa misalnya gini, kamu nikahi Sri di Jogja, punya anak tiri di Jakarta, berarti halal karena tidak serumah. Wah itu sesat dan menyesatkan. Ya. Karena ada aturannya, fi hujurikum itu kalimat yang disebut Allah itu normatif. Normatif artinya umumnya anak tiri itu serumah, tapi bukan sebagai catatan hukum. Dan itu banyak sekali lafaz-lafaz yang disebut Allah atau disebut Rasulullah bukan sebagai catatan hukum, tapi normatif. Itu kan seperti gini. Jong, bukti kamu hormat tamu. Kalau ada tamu itu suguhi teh. Kalau ada tamu itu suguhi kopi. Itu normatif. Bukan berarti yang tidak nyuguhi kopi itu tidak menghormati tamu, tidak bisa seperti itu. Kalau tamunya darah tinggi, kan malah mati. Nah, ulama itu berkompeten, sangat kompeten sekali memahami Quran. Mana lafaz yang disebut Allah itu normatif, mana yang disebut Allah itu sebagai catatan hukum. Kalau fi hujurikum menjadi catatan hukum, maka maknanya begini. Haram menikahi anak tiri yang serumah. Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Mafhumnya kalau tidak serumah, boleh, wayo kacau. Ibunya kamu embat, anaknya kamu embat, hanya karena beda. Itu sesat dan menyesatkan. Makanya bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu. Sampai ada ancaman manfas sarul Quran biro'ihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Jadi sampean sama saya itu potensi masuk neraka saya sebetulnya. Karena saya nekuni tafsir. Itu bahaya sekali. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab supaya sanadnya mutasil sampai Rasulullah SAW. Enggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja. Enggak boleh agama kok menurut saya. Agama yang menurut Allah dan Rasul. Enggak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam karena setiap orang menurut masing-masing. Ya, saya teruskan ya. Jadi di antara dengan tanda kutip jebakan-jebakan lafat adalah kita tidak pernah tahu lafat itu disebut itu karena apa. Karena mewakili kelompoknya, seperti tadi. Saya punya tamu terus manggil sekenanya. Wahai Bakar sini. Kira-kira yang datang Umar tetap saya seneng tidak seneng. Butuhnya ada orang yang hormat. Yang datang Ali ya saya seneng. Yang datang Zaid yang seneng. Yang datang siapa saja seneng. Itu kan ibarat kamu orang kaya kemalingan, satpam yang paling kamu ingat itu misalnya Hutomo. Hutomo sini. Di situ banyak satpam yang namanya enggak Hutomo, terus enggak ke kamu. Kira-kira kamu bilang satpam ini goblok enggak kira-kira? Dengan dalih, saya ada dipanggil. Karena makna menyebut kalimat tadi sekenanya. Nyebut Hutomo itu mewakili semua security. Cuma kebetulan yang kamu ingat, Hutomo. Itu memang agak jelimet ulumul Quran, tapi masuk akal, semuanya setelah dijelaskan masuk akal. Ketika yang datang siapa saja kamu tetap matur nuwun karena ada yang menolak. Nah, lafaz di Quran ya seperti itu. Kadang lafaz itu pengganti sejenis, napa pengganti? Misalnya yang masyhur dalam mazhab kita. Rasulullah itu mengeluarkan zakat fitrah so'an min tamrin au so'an min akidin. Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah dari kurma. Imam Syafi'i tidak maknani kurma tapi dimaknani kuti ahli baladi, makanan pokok yang sesuai negara masing-masing. Jika kalau orang Jawa ya pakainya beras. Meskipun di hadis disebutkan tamar. Sama seperti Nabi ngendikan gini, tasaddaku walau bisyikki tamrotin, sedekahlah meskipun dengan separuh kurma. Kira-kira orang miskin Indonesia kamu kasih separuh kurma itu dianggap ngenyak apa enggak? Ya maksudnya separuh kurma itu kalau kita ya mungkin setengah kilo atau telur setengah kilo. Atau kata separuh secuil itu maknanya kit'ah yasiro. Saking sedikitnya diistilahkan secuil. Tapi bukan berarti cuilan betul. Nah kalau ingin persis hadis tadi ya satu kurma kamu cuil terus kamu kasihkan. Kira-kira dianggap ngenyak apa dianggap sedekah. Nah sama misalnya Rasulullah ngendikan, semoga Allah memberi berkah orang yang ketika 10 Muharram mengusap anak yatim.
Itu yang penting ngusapnya apa sedekahnya. Terus kamu orang yatim kamu kumpulkan, kamu usap semua kepalanya. Itu kira-kira itu dianggap apa coba? Wis medit di dalil kan gitu. Nak nuruti teks hadis itu ya memang ngusap kepala. Tapi semua sepakat maknanya ngusap itu ibaratun anis syafaqah. Bentuk kasih sayang. Dan kasih sayang itu paling praktis ya ngasih uang atau ngasih sesuatu yang manfaat untuk anak yatim itu. Lah nak ngusap tok. Celuk waduh-waduh dibeli ana parade ngusap anak yatim. Lah itu ya termasuk di ulumul Quran diikutkan bab mafhum dan mantuk. Jadi memang susah. Jadi ahli Quran itu susah. Oh ini ya jadi menjadi ahli Quran itu harus seperti ini memang. Makanya sampai ditulis kitab setebel ini dipakai di seluruh dunia termasuk di Al-Azhar, di Palestina, di mana-mana. Itu ini kita ngaji baru berapa pertemuan aja sampai sudah pusing. Kalau sampai selesai malah tambah pusing. Tapi bagus, barokahnya pusing itu tidak gegabah. Tidak gegabah mikir. Karena kalimat itu mesti ada batas. Makanya ada kaidah di semua ulama, menurut semua ulama. Ada kaidah begini. Fasudur awsa'u minal kutub wal ma'ani awsa'u minal ibarat. Dada ini lebih luas ketimbang yang dicatat. Dan makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Karena kalau dalam disiplin ilmu usul fikih itu tak beri bocorannya. Begini, kalau sampean mendefinisikan kata-kata gimana? Gak umumnya orang kampus. Kata-kata adalah apa kata-kata? Kalau dalam ilmu usul fikih begini. Kata-kata adalah pilihan untuk mengekspresikan kehendak hati. Dan karena kehendak hati itu banyak dan tidak terukur, maka kata-kata ini hanya mewakili sebagiannya. Dari awal sudah disebut mewakili sebagian. Misalnya begini, ketika Rasulullah mewajibkan zakat padi misalnya atau zakat gandum. Pikirannya Imam Syafi'i itu mewakili kata kut, yang wajib zakat itu makanan pokok. Sehingga Imam Syafi'i hanya mewajibkan yang dizakati itu hanya padi, gandum, jagung, kacang. Pokoknya yang bisa jadi makanan pokok. Kira-kira Imam Syafi'i itu tidak mewajibkan zakatnya kangkung, melon, mangga gitu. Karena tidak makanan pokok. Tapi dalam mazhab lain enggak, ketika Rasulullah mewajibkan mezakatkan padi. Itu maknanya itu matum bituhul ardu, apa saja yang tumbuh dari bumi. Sehingga kelompok ini termasuk Yusuf Qardomi mewajibkan zakat melon, mangga, pokoknya semua buah-buahan, semua tanaman wajib zakat. Karena ketika Anda mengatakan begini misalnya, Jong nak ono tamu kai pelem. Kalau ada tamu, tetangga-tetangga atau tamu kasih mangga. Sementara di rumah kamu itu ada mangga, ada melon, ada semangka. Maksud kamu itu didik anak supaya derma dengan memberi apa saja. Kebetulan yang kamu ingat melafadzkan mangga. Apa harus mangga? Enggak, cara sampean tak polling, milih mana coba? Ya saya punya anak, yang di rumah saya itu ada mangga, ada semangka, ada melon. Terus saya bilang ke anak saya, nak, ke tetangga kasih mangga. Kata mangga itu bisa diganti melon apa enggak? Bisa, karena semangat saya adalah mendidik anak saya itu dermawan, peduli sama tetangga. Kebetulan yang ingat mangga, sudah ini tetangga ya. Lalu tetangga itu maknanya tetangga apa manusia? Sehingga pas itu ada tamu tapi tidak tetangga, gak usah GI kan gak tonggo. Nah, makanya ini kan jadi PR. Berarti kalimat tadi, Cong nak ono tonggo utawa Jong kalau ada tetangga kasih mangga. Sebetulnya kalimat itu bisa diganti. Jong yang penting lomo. Kata tonggo ora penting. Mangga juga gak penting. Maka yang dikatakan kata-kata lafat adalah mawudi'a bi'izaiha al-lafdu. Jadi yang dikatakan lafat adalah gelombang keinginan dari seseorang yang bergejolak di hati. Kemudian diungkapkan. Tentu kalimat ini tidak cukup untuk menampung sekian keinginan. Akhirnya yang dilafatkan atau yang diucapkan hanya beberapa
beberapa. Orang soleh tentu bergelora di hatinya ingin mendidik anaknya itu dermawan, peduli, sopan, tahu sosi, ya. Terus kan nggak mungkin kita pidato gitu ke anak kita. Akhirnya yang ngomong, cok, nak ono tonggo kei mangga, nak ono tonggo kei duit, nak ono tonggo kei beras. Bareng mboke kelaparan, gak dikei apa-apa. Ini kan gak tetangga. Oh ya sarap kan. Mestinya cara berpikir. Sono tamu ya di baro. Ini kan ndak tetangga, gak masuk definisi tetangga. Maka memahami Quran itu susahnya di situ. Apakah lafadz itu disebut tag maksudnya kalau dalam bahasa kampus? Apakah tag disebut itu untuk catatan hukum? Apa untuk tadi? Mafhum tadi apa ibaratun an kada? Ibaratun ekspresi dari itu. Ya seperti gini misalnya kamu marah sama istri kamu. Dosa kowe nganggo HP ku. Terus istri kamu malah nganggo ATM. Wah, HP ora oleh malah nganggo ATM. Sebetulnya melarang pakai HP itu saking mangkelnya gitu saja. Kalau HP saja dilarang apalagi pakai Alphard kamu. Tapi istri kamu enggak saking gobloknya, mbok saking yang kamu larang kan HP, kan saya pakai Alphard. Wah, ya kacau kalau seperti itu. Maka sebuah tag atau lafadz kalau dalam bahasa Arab itu maknanya apa ya? Ya sudah seperti tadi. Saya berkali-kali nyontohkan yang awam ya. Ada seorang dikandani jong jogeman nabok ibu jumu. Nabok itu memukul pakai tangan. Suatu saat istrinya lapor lagi, Pak Kiai sekarang nggak pakai tangan tapi nyaduk. Nah ketika santrinya di kemarin, kenapa kamu masih nyaduk istri kamu? Kan Pak Kiai larang hanya nabok, kan pakai tangan, ini pakai kaki. Kan beda. Ya itu kan keliru sekali karena maknanya jangan nabok itu pengganti dari kata jangan menyakiti, maka meludahi ya haram, nyaduk ya haram, menerantarkan juga. Tapi lisan kan nggak mungkin bisa ngungkap sekaligus apa yang kita ingin. Akhirnya lisan melafadzkan sesuatu yang hanya mewakili sekian. Makanya disebut fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Coba misalnya zaman Jenderal Sudirman, angkat senjata untuk ngusir Belanda. Terus pasukannya hanya ngangkat tok. Terus mesti sudah cek goblok ya. Kalau dimarahin kan sudah ngangkat. Terus ada Belanda yang mau nembak kita, usir Belanda. Belandanya ndak kamu tembak. Kenapa? Mintanya kan diusir. Perintahnya kan diusir, bukan ditembak. Kasus gak kira-kira ada pemahaman seperti itu? Tapi lafadz tuh nggak mewakili, kalimatnya angkat senjata, usir penjajah. Padahal maknanya apa coba? Jadi kan nggak terwakili oleh kalimat angkat senjata, usir penjajah. Barang penjajah ini menembak kamu diam saja. Gimana caranya nangkep terus mengusir? Kan nggak ada perintah menembak, usir. Itu kan kasus seperti itu. Jadi makanya di antara syurutul mufassir yang paling pokok adalah maliyan bil arabiyah. Dia punya kemampuan kesusastraan Arab. Karena gak bisa seorang mufassir menafsiri Quran tanpa punya kemampuan balaghatul Arab. Yaitu yang disebut Allah Ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala biruhul amin ala qalbika litakuna minal mudhirin terus apa? Bilisanin arabiyyim mubin. Jadi Quran itu pakai lisanul Arab. Sehingga kalau dalam kitab-kitab besar diterangkan ketika Rasulullah dikatakan begini oleh Allah, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Itu bukan berarti Nabi pernah dosa enggak, karena Nabi itu maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Tapi itu ekspresi mahabbah. Saya ulang lagi itu ekspresi mahabbah. Misalnya saya senang sama seseorang. Mesti kalau ketemu saya, sudah kamu tidak usah khawatir sama saya. Kesalahan-kesalahan kamu sudah saya maafkan. Sebetulnya itu hanya ekspresi mahabbah. Saking mahabbahnya sampai andekan salah itu dimaafkan. Bukan berarti menvonis kalau yang diomongin itu salah. Jadi itu ranah-ranah yang memang kita harus hati-hati. Sama seperti begini, ini kata Qodiyat. Qodiyat itu pengarang kitab Asy-Syifa. Doa itu ekspresi mahabbah. Doa itu bukan kalimat hukum. Kalau kalimat hukum itu kan iya sama tidak. Tapi doa itu enggak. Doa itu ekspresi mahabbah. Misalnya kita ketemu Zaid, kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dapat keselamatan.
Enggak perlu Zaid tersinggung. Memangnya saya celaka kok sampai doakan selamat. Kalau nuruti mafhum, didoain selamat itu kan berarti sebelumnya tidak selamat, didoain pinter sebelumnya tidak pinter, didoain kaya sebelumnya miskin. Tapi itu kata hukum, itu pemahaman secara hukum. Iya dan tidak. Kalau pemahaman secara peradaban tidak gitu. Orang mendoakan bukti senang, ya sudah seperti itu. Ya semoga kamu sukses. Ketemu direktur ya kita bilang semoga kamu sukses. Terus direkturnya tersinggung. Ya sukses saya atau dibang kamu, saya sudah direktur. Ya ada seperti itu. Mendoakan seperti itu bukti mahabbah, bukti Nah, Allah karena saking senangnya kepada nabinya Allah ketika mukhotobah, ketika dialek dengan nabi memulainya dengan afawwahu angka. Allah telah memaafkan kamu. Itu bukan berarti sebelumnya nabi melakukan kesalahan. Ekspresi mahabbah akan mengatakan demikian. Jadi itu masalah-masalah yang tadi saya utarakan fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Apa yang ada di hati, ma'ani itu sesuatu yang kita kehendaki, ma'ani itu dari mufrad maknan, sesuatu yang dikehendaki itu bergejolak jauh lebih dahsyat ketimbang redaksi. Jadi misalnya pagi-pagi nak tangi turu itu nang wudu, nang sarapan. Ya sudah itu ekspresi bentuk cinta orang tua kita ke kita bahwa bangun tidur itu ya wudu terus sarapan. Tapi lalu misalnya anak ini melakukan selain sarapan asal menyenangkan orang tua ya senang. Jangan monoton terus saya harus sarapan. Ini perintah orang tua. Tidak seperti itu. Nah sekarang faktanya itu banyak orang memahami Quran secara tekstualistik atau secara harfiah. Itu dalam ulumul Quran itu bahaya sekali. Karena itu tidak mewakili. Saya beri sekian contoh bahwa teks itu kadang tidak mewakili. Misalnya gini. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kan tidak semua padi itu punya sab'a sanabil, punya 7 tangkai. Ya, dan tidak semuanya satu tangkai berbiji 100. Itu bahasa Arab murni. Ibaratnya seperti itu. Ya redaksinya Pak, ibaratnya seperti itu. Bahwa sedekah yang diterima Allah ibarat padi yang tumbuh dalam kondisi paling ideal. Dan orang Arab maupun orang Jawa atau orang mana saja biasanya mengekspresikan ideal itu pakai angka. Misalnya, wah itu sugih, dunia sak gunung. Itu maknanya kaya sekali. Padahal banyak orang punya gunung tidak kaya. Karena gunungnya tandus. Tapi orang itu akan sepakat, itu kaya sekali, punya harta 1 gunung. Coro cah cilik nak bantah-bantah, dunyaku sak gunung, tidak muni sak langit. Ya pokoknya ingin menunjukkan bahwa kaya raya yang tidak terhingga. Loh itu banyak di Quran seperti itu. Maka saya beri definisi ya supaya sampean ahli usul fikih. Apa yang dikatakan tag mawudi'a bi'izaiha al-lafdu. Yang dikatakan tag adalah ekspresi dari gejolak batin ingin mengungkapkan keinginan. Karena batin ini bergejolak, tag ini hanya mewakili sebagiannya. Kayak tadi kamu ketakutan di dalam rumah, ada ular gitu, misalnya ibu-ibu atau mbak-mbak, mesti manggil kan, Kak Rene, ingatnya kakaknya. Terus adiknya di situ, nggak ke situ. Kenapa kamu nggak ke situ ada ular? Kan kakak panggil kakak, saya kan adik. Kira-kira kamu mangkel nggak sama adik yang seperti ini kira-kira? Goblok atau sekolah pasti gitu. Nah sebetulnya kalau ini waras, adiknya waras, cara berpikir kayak gitu. Kakak dalam bahaya minta pertolongan dan kalimat kak atau mas itu ekspresi dari orang yang dimintai pertolongan. Jadi kata mas dihilangkan, diganti orang yang dimintai. Sehingga kalau yang datang bapaknya ya seneng, pamannya ya seneng, adiknya ya seneng. Meskipun kalimatnya bilang mas atau kakak. Jelas gini ya. Itu dibabkan tadi mana kita? Dibabkan di mafhum dan mantuk. Ya, dibabkan di mafhum dan apa? Mantuk. Saya teruskan lagi ya. Di annahu innama khassa bidzikri li ghalabati khudurihi fi dzihni. Jadi ini jelas ya. Mungkin ada banyak yang pintar bahasa Arab ini saya baca teksnya. Li annahu innama khassa bidzikri li ghalabati khudurihi fi dzihni. Kenapa menyebut si A si B? Karena yang kebetulan diingat. Tapi makna yang diinginkan kan siapa saja yang menolong karena ada ular. Meskipun menyebut
seseorang. Ya kayak tadi misalnya satu rumah itu ada kakak, adik, paman. Terus ketika ada ular atau ada maling kita bilang, Kak tolong. Kak tolong itu sebetulnya mewakili siapa saja yang bisa menolong. Kebetulan yang pas diingat saat itu kakak. Tapi andaikan yang datang pamannya ya seneng, adiknya seneng atau siapa saja. Jadi pertanyaannya adalah yang paling pokok dari itu adalah minta tolong, bukan kalimat kakak. Nah, yang kalimat kakak ini namanya apa? Disebut karena diingat, bukan disebut karena catatan hukum. Nah, itu ada ilmunya. Berapa kalimat yang disebut karena yang diingat atau sebagai catatan hukum. Kalau sebagai catatan hukum ya punya mafhum mukhalafah. Kalau tidak ya tidak. Misalnya begini, ada pernikahan Sri sama Zaid. Kemudian Zaid ini security atau cadalem. Terus ketika tak panggil Zaid datang. Yang datang Umar. Kan sama-sama cadalem, tidak bisa kalau seperti itu harus Zaid karena mau akad nikah. Masa akad nikah diganti-ganti kan tidak bisa. Kan sama-sama cadalem ya tidak bisa. Lama-lama sampean maju kan sama-sama manusia ya tidak bisa kalau konteks seperti itu. Makanya lafaz disebut itu dilihat, disebutnya sebagai catatan hukum apa sebagai tadi yang sedang diingat. Ya jadi jelas ya. Jadi itu ada aturan-aturannya. Li'annahu innama khassa bidzikri li ghalabati khuduri fi dzihni. Terus kedua ada catatan lagi wa alla yakuna muwafiqan lil waqi'. Ya, di antara catatan hukum lagi sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Saya ulang lagi, sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Misalnya begini. Kita tahu yang namanya nasi itu makanan pokok. Ya, kita tahu teh itu minuman. Ketika saya bilang, "Jong, saya ambilkan teh." Itu apakah maknanya itu teh, apa maknanya itu minuman? Beda dengan mengatakan satu gelas ini bernama teh. Kebetulan itu teh betul. Itu namanya mengatakan sesuatu sesuai hakikat. Karena teh ya dikatakan teh. Tapi kalau mengatakan tamu saya ambilkan teh. Ini pertanyaannya adalah teh itu menggantikan kata minuman, apa memang harus teh? Jadi itu memang seperti itu. Sehingga di hadis banyak dawai Nabi itu diganti. Tapi penggantinya harus ulama. Kalau tidak ulama namanya bid'ah. Misalnya Nabi mengajari gini, anak-anak kamu ajarin panah. Dulu alat perang itu ya panah. Terus di era modern kamu tetap pakai panah, maksudnya pakai brand. Karena Nabi dawuhnya panah. Ya taqabbalallahu minna minkum taqabbal. Jadi seperti ya tadi seperti karena Nabi ketika mengatakan panah adalah ibaratun an alatil harbi. Implementasi dari alat perang yang zaman itu panah. Itu kan sama seperti Nabi ajari anak kamu berkuda dulu, alat perang transportasinya itu alatnya itu kuda. Sekarang musuh pakai pesawat tempur, kamu pakai kuda. Ya tentu itu gak relevan kan. Lah kalau gitu berarti gini. Di Quran tuh jelas ada kalimat ini. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. Kamu saya beri nikmat ada kuda, ada unta, ada macam-macam. Terus di antara ayat terusannya litas tahu ala duhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saya bikin unta, saya bikin kuda, saya bikin khimar, saya bikin bighal supaya kalau kamu sudah tenang di atas punggungnya kamu berdoa subhanalladzi sakhkhara lana. Terus kamu karena tekstualistik kalau naik Innova enggak baca doa itu, naik pesawat ini kan enggak kuda. Kira-kira dibilang saraf enggak kira-kira seperti itu. Terus kamu bilang, "Oh, ayatnya tentang kuda ini Innova kok." Tapi cara memahami kita enggak seperti itu. Kata kuda di situ adalah alatul markab, alat berkendara. Kata unta di situ adalah alat berkendara. Maka semua transportasi atau alat transportasi kita kalau naik ya tetap berdoa subhanalladzi sakhkhara lana. Dan itu seterusnya ya. Jadi ngaji pertemuan ini ingat-ingat ya kaidahnya apa? Fal ma'ani awsa'u minal ibarat
wasudur awsa'u minal kutub. Itu semua ulama pasti bilang seperti itu. Kalau sampean belum pernah bilang berarti belum ulama. Makanya ini dimulai sekarang. Untuk saya jadi ulama harus hafal kaidah apa? Fal ma'ani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal kutub. Itu nanti kalau sampean sudah pinter itu pinter betul nanti. Bukan pinter-pinteran tapi pinter betul. Karena memang seperti itu. Sehingga misalnya Rasulullah dulu, tofa Rasulullah rokiban, Nabi tawaf secara berkendara. Saat itu tentu naik unta. Sekarang orang-orang sepuh pakai kursi roda. Jangan terus bilang gini, dulu Nabi naiknya unta, maka orang sepuh nggak boleh pakai kursi roda, harus pakai unta. Yo dia tabuki polisi Arab, aneh-aneh sebenarnya. Jadi karena dulu Nabi sudah berumur dan beliau tidak suka memaksakan, dan untuk menunjukkan kalau tawaf secara berkendara itu sah, boleh, terus beliau naik unta sambil apa? Tawaf. Akhirnya kesimpulan hukumnya apa? Boleh berkendara saat tawaf. Sudah untanya dibuang. Maksudnya harus pakai untanya. Lama-lama nanti gini, nggak boleh tawaf sekarang. Dulu Nabi tawaf langsung tanah, ini sudah keramik gini, nggak boleh. Ya repot kalau kamu perdebatkan begitu terus ya repot. Lah ya karena tadi ketika Nabi naik unta itu semangatnya Nabi adalah mempermudah umatnya terutama bagi yang tua. Semangat yang ingin dimaklumatkan Nabi itu. Wahai umatku kalau kamu sudah tua jangan memaksakan jalan, berkendaralah. Atau cari alat yang menjadikan kamu mudah. Nah itu tentu gak tersampaikan semuanya dengan redaksi. Tapi dadanya Nabi bergejolak ingin mengimplementasikan bahwa agama ini yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Wah itu tentu gejolak ini kan enggak terwakili oleh lafaz. Seperti kamu bilang ke istri kamu, "Dek, saya cinta kamu karena kamu cantik." Itu bukti seneng saja. Nak bojone cerdas, berarti aku nak selek kira seneng. Wah, ya repot kalau gitu. Padahal kalimat itu maknanya kan gitu. "Dek, saya seneng kamu karena kamu cantik." Mafhumnya apa? Kalau tidak cantik, kalau sudah tidak cantik tidak seneng. Tapi tidak seperti itu. Pokoknya kamu itu ingin gombal terus ngomong itu aja. Jadi makanya walhasil itu tadi, ingat-ingat ya Pak, fasudur awsa'u minal kutub, bahwa dada kita ini lebih luas ketimbang yang kita tulis. Ya, dada kita lebih luas ketimbang yang kita. Terus wal ma'ani awsa'u minal ibarat. Makna yang kita kehendaki itu jauh lebih luas ketimbang redaksi. Karena tadi kita manggil security misalnya si A, yang datang selain si A juga enggak masalah. Karena kata si A tadi hanya keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga harus menyebut satu orang. Padahal siapa saja enggak masalah. Karena butuhnya kita ada yang menolong atau ada yang membantu. Ya, saya ulang lagi ya. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal kutub. Wa tamamu shaumi utai sempurnane poso saumi Ramadan ku sedekah fitri lan sedekah fitrah. Qala wa ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amus. Kula maknani nganggo fikih niki ta fikih sing lazim. Milih. Fikih niki ta fikih sing umum. Sing iki yo, sing umum saya sing umum bahaya kita sing. Umume kiai sak Indonesia menawa malah sak donya termasuk Mesir diwe sak donya. Nah manane ngene, sing umum. Wa 'alal ladzina lan wajib ning atase wong akeh yutiku nakang ora kuat sapa ladzina dadi buak lam. Bu ing saum wong sing ora kuwasa poso meneh mergo tuwek utawa lara meh mati fidyatun te wajib bayar. Lah fidyah iku badale rupane wong miskin yaitu ngekek mangan wong miskin. Maksudnya miskin wong butuh. Orang miskin sing nganggo KTP, nganggo peresmian lurah itu boten. Nah niku miskin jarak, miskin kok ditokno. Darane miskin itu kan saiki gampang, masuk ke sepeda motor ninja, kode ning lurah yo tok. Mung ora miskin iku, Pak. Miskin iki miskin tenan lho ya, ora miskin formal. Miskin formal kan akeh sing sugih to. Cuma tok lurah. Miskin iki miskin tenan ya. Wes nih setuju ya makna dulu ya, lazim ya. Orang yang tua nak poso kok tambah loro, niku boleh gak puasa diganti bayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Miskin asli ya, tambahin kok miskin asli. Miskin asli itu panjang butuh tenan orang kok perkara legal formal untuk tanda tangan apa? Miskin gitu. Jadi saya Nawawi ini,
Wa dhamiru te dhamir fi yutikunahu ing dalam yutikunahu rajiun bali li fidyati maring fidyah. Di anahu krana sak temene fidyah iku mustaqad dimun. Iku dhamir sing dhisik rut kata ing derajat mergo mubdal min. Wal makna te maknane ngene. Wa alal ladina ing atase wong akeh yutikuna kang kuwasa sapa ladina kuwasa al fidyata ing fidyah. Sing gua kang uti fidyah to amu miskin makani wong miskin. Dadi wong wis poso lah tetep wajib bayar fidyah. Aneh kan? Uang wis poso lah, dia tetap wajib bayar fidyah asal dia mampu bayar. Cuma dari saya Nawawi wal muradu tekan dikersana menaso am sanging pakaran itu sedekah fitri itu sedekah fitrah. Aneh kan? Gak maksudnya ayat ini tiga dalil sedekah fitrah aneh kan? Gak tau kerumun kan? Iya mulai ngaji tahu kerumun. Ya aneh kok. Jadi ayat ini tiga dalil wajib zakat fitrah, tapi bulat lagi dalil uang sing mampu zakat fitrah senajan tau wis poso tetap wajib bayar fidyah. Ya fidyah itu mana nih zakat? Ya cari saya Nawawi bulat ya. Gak jawab orang sah tidak sopan. Bulat tuh, pasti gak lazim tuh. Pucatkan dari orang sah sok sopan lagi gerbang aduh jujur ke aku. Bulat tuh? Walah tuh bisa Nawawi. Amputune dari pejabat ditangkap. Di anak buah karena satu nama Taala itu dah karo nyebut sopo wa akim melaning ulama itu macam-macam. Di anak buah karena satu nama Taala itu dah karo nyebut sopo wa Taala hadil ayat ayat akibal amri sausi perintah bisyami lan puasa. Kama amar kaya oleh nyebut oleh merintah sopo Allah Taala kita biratil iki kelawan bulan baleni untuk ngakeh-ngakehno jumlah takbir akibal ayat sausi ayat asahnya tiga nggak begitu. Ulama itu aneh lah yuk dia alasan yuk. Padahal aneh tetap dia alasan. Sama filtakil kofir kaya yang dalam kitab Fathul Kofir. Ternyata aneh Imam Nawawi ya anut. Jadi aneh itu di gurunya aneh ya melok. Tapi aneh itu nak wong soleh darani luar biasa. Nak wong goblok darani stres. Jadi ono ilmuwan aneh kok insting atau wadus. Wong darani jenius.